Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membawakan satu mini seri yang hanya terdiri dari 2 sesi. Dan ini adalah sesi yang kedua. Sesi yang pertama sudah saya kupas pada beberapa pada minggu yang lalu. Nah, sesi yang kedua dengan tema yang sama, blind spot atau titik buta. Nah, di sesi yang kedua ini saya yakin semakin Bapak Ibu diperlengkapi. Karena itu bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sesi yang belum sempat mendengarkan sesi yang pertama, Bapak Ibu masih bisa link kembali, menonton kembali di sesi yang pertama agar kebenaran itu menjadi lengkap utuh. Nah, sebelum kita mendengarkan sesi yang kedua ini, terlebih dulu kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin kami. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembahasan kami tentang blind spot. Tentang titik buta yang terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Sehingga sesi yang kedua dan juga sesi penutup ini melengkapi sesi yang sudah kami dengar dan sudah kami bahas pada minggu yang lalu. Agar topik ini menjadi utuh. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Dan seluruh jemaat simpatisan GCC dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus pimpin sertai mereka. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Agar mereka menemukan kebenaran dalam firman ini. Sehingga kebenaran ini memerdekakan mereka. Membuat mereka kuat, terhibur. Dan juga persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami ada solusi keluar. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat sekilas kembali. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama masuk ke sesi yang kedua ini, untuk bisa melihat kembali sesi yang pertama, saya ulang sedikit tentang blind spot. Apa sih yang dimaksud dengan blind spot itu? Blind spot atau titik buta adalah area di mana seseorang tidak dapat melihat atau menyadari sesuatu. Sehingga dia melakukan kesalahan atas ketidaktahuannya itu. Karena dia tidak bisa melihat. Maka dia melakukan kesalahan itu adalah satu kondisi. Sama seperti seorang buta. Dia keceblos ke dalam lubang karena dia memang tidak bisa melihat ada lubang di sana. Sehingga karena matanya buta. Maka disinilah dia membutuhkan alat bantu, mungkin tongkat. Makanya kalau kita lihat orang buta berjalan tuh dia ada tongkat di depan, tiktok. Dia sedang melihat kira-kira aman nggak? Maka pelan-pelan dia melangkah. Kalau dia tidak memiliki alat untuk mendeteksi walaupun berupa sebuah tongkat yang sederhana, dia bisa kejeblos ke dalam lubang karena matanya buta total, dia tidak bisa melihat. Bapak Ibu saya kasih. Nah itu blind spot. Sederhananya adalah area atau titik yang tidak terlihat oleh mata manusia. Nah kita coba lihat animasi tentang blind spot ini. Ketika Anda pergi gunting rambut. Kan ada biasa, dimanapun kita gunting rambut, biasa ada sebuah cermin besar. Tapi cermin itu kan hanya bisa melihat satu arah, melihat di depan kita. Sedangkan yang di belakang kan kita nggak bisa melihat. Nah bagaimana supaya kita bisa melihat di belakang? Nah seringkali dikasih alat untuk melihat ke belakang, cermin kecil. Sehingga ketika dipantulkan, kita melihat, oh ini apakah rambutku di belakang cukup dipotong naiknya, tinggi rendahnya, tebal tipisnya, Bapak Ibu. Nah, di belakang kepala kita ini yang disebut titik buta. Nah, untuk bisa melihat, maka dibutuhkan alat bantu berupa cermin kecil itu. Nah, demikian pula berbicara blind spot. Bapak Ibu nggak bisa melihat blind spot Bapak Ibu, maka dibutuhkanlah alat bantu. Nah, siapa yang menjadi alat bantu Anda? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita nggak bisa melihat kekurangan kita nggak bisa melihat kelemahan kita, tapi orang lain bisa melihat. Dan orang yang melihat inilah yang bisa memberitahukan kepada Bapak Ibu, ini loh kelemahan engkau. Oke.
Semua orang memiliki blind spot karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Semuanya. Rasul Paulus katakan dalam Roma 3 yang ke-9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dan seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya di muka bumi ini tidak ada manusia yang benar. Semua orang punya dosa, semua orang punya kesalahan. Berarti semua orang punya titik buta. Persoalannya adalah engkau temukan tidak titik buta Anda. Kalau Anda tidak temukan titik buta Anda, hati-hati. Titik buta itulah yang bisa menjatuhkan Anda. Maka kita harus tahu. Cari titik buta kita apa. Nah, setelah kita temukan titik buta kita, sehingga kita bisa antisipasi jangan sampai jatuh karena titik buta kita itu. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, semua manusia di muka bumi ada dosa. Dosa dimulai dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otak itu sudah rusak. Karena gara-gara pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak menyerang tubuh kita secara langsung. Tapi menyerang saraf dan pikiran kita secara langsung. Sebelum makan buah itu Adam dan Hawa telanjang. Dan sesudah makan buah itu mereka tetap telanjang. Artinya secara fisik tidak mengalami perubahan. Tapi pikiran, pola pikir sudah berubah. Makanya disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebelum makan hanya tahu yang baik, positif, optimis. Tapi begitu makan sudah tahu yang jahat. Dan cilakanya manusia tidak punya kekuatan untuk melawan kejahatan. Otak kita tuh sudah tercemar. Sehingga kita tidak sadar banyak kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita. Dan kelemahan itulah yang harus kita antisipasi. Jangan sampai menjatuhkan kita. Tidak semua orang sadar dan bisa menemukan di mana blind spot atau titik kelemahan dirinya. Enggak semua orang. Karena tidak semua orang bisa melihat titik butanya, maka dibutuhkanlah bantuan dari orang lain. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang mereka punya titik buta dan mereka tidak bisa melihat dengan baik titik buta, dan titik buta ini berkembang yang akhirnya menjatuhkan mereka. Banyak tokoh-tokoh. Nah, saya hanya akan mengajak Bapak Ibu melihat 1-2 tokoh. Blind spot Raja Daud adalah wanita. Berarti titik butanya Raja Daud adalah, kelemahan dia adalah wanita. Kita lihat tentang wanita. Rata-rata seorang pria itu akan jatuh dalam 3 hal yang biasa disebut dengan 3 ta. Rata-rata. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, lalu Anda cocokkan ketiga ta itu, banyak tokoh-tokoh yang jatuh karena ketiga ta. Lalu 3 ta itu apa? Pertama, harta. Yang kedua, tahta. Dan yang ketiga, wanita. Betul nggak? Banyak tokoh Alkitab jatuh karena ketiga hal itu. Dan di dalam kehidupan kita pun sama. Banyak sekali orang yang lemah dalam ketiga kondisi tersebut. Raja Daud. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang jatuh karena lawan jenis. Selain Raja Daud, ada juga Salomo. Siapa Salomo? Anaknya Daud. Jadi ternyata bapak sama anak punya titik buta yang sama. Titik buta dari anak lebih parah dari bapaknya. Mungkin istilah orang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mungkin ada istilah, maaf kata kalau istilah saya terlalu kasar. Bapak kampret, anak kalong. Kampret, tahu kan kampret itu sebenarnya kelelawar kecil yang suka terbang makan nyamuk. Itu kecil. Kalau kalong kan lebih besar. Nah, demikian pula Daud jatuh karena wanita. Di dalam hidup Daud memang ada beberapa wanita. Tapi dia jatuh karena satu wanita bernama Batsheba. Tapi Salomo jatuhnya ribuan wanita.
Ada 1.001 wanita dalam kehidupan Salomo. Dia punya 700 orang istri. Istri itu berarti orang wanita yang dinikahi secara sah. Lalu dia ada 300 gundik, 1.000 orang. Lalu yang satu itu siapa? Yang satu itu adalah permaisuri. Itu adalah putrinya Firaun. Karena Salomo seorang raja. Jadi nggak mungkin dong 700 istri diboyong setiap ada acara kenegaraan. Nggak bisa. Hanya satu yang dia bawa. Yaitu permaisuri. 1.001 wanita di dalam kehidupan Raja Salomo. Dan akhirnya Salomo memang hancur. Lalu yang kedua, Hakim Simson. Siapa yang tidak kenal dengan Hakim Simson? Saking terkenalnya karena kekuatan fisik yang luar biasa, sampai dibuatlah sebuah film Samson and Delilah. Karena wanita yang akhirnya menjatuhkan kekuatan Simson itu bernama Delilah. Kita lihat, jatuh karena wanita. Raja Daud sudah mendapatkan 2 tahta dan harta. Mendapatkan tahta, dia ini seorang raja, pemegang tampuk pemerintahan. Dan setiap negara yang namanya raja atau presiden dianggap sebagai orang yang nomor 1 di negara tersebut. Pucuk pimpinan sebagai eksekutor utama di sebuah negara. Makanya kalau Indonesia ada mobil lewat, Anda lihat RI1. Nah itu mobil presiden tuh. Yang ada di dalam mobil itu presiden. Ataupun mungkin sedang menjemput presiden. Intinya hanya presiden yang layak duduk di RI1 itu. Mobil RI1. Atau petunjuk RI1. Pasti mengacu pada presiden. RI2 wakil presiden. Nah Daud itu sudah dapatkan tahta. Lalu harta. Nah sebagai seorang raja, tentu kalau zaman dulu itu yang namanya raja, semua pajak-pajak, semua setoran itu masuk ke rekening raja. Bukan negara seperti sekarang demokrasi, di mana negara itu milik bersama, lalu ada kas negara. Kalau zaman itu Daud sebagai kepala negara, maka semua pajak itu masuk ke kasnya Raja Daud, sehingga dia itu kaya. Dan berapa kayanya Daud? Kita bisa lihat ketika pembangunan Bait Suci, dia menyumbang banyak sekali emas dan perak untuk pembangunan Bait Suci yang ditangani oleh anaknya Salomo. Nah, 2 tah ini sudah di tangan Daud. Tapi sayang ada 1 tah yang dia tidak dapatkan, yaitu wanita. Dan akhirnya Daud jatuh karena wanita. Bapak Ibu saya kasih, sebagai seorang raja, ternyata Daud juga kesepian. Jatuhlah Raja Daud karena tah yang ketiga atau wanita ini. Kita lihat bagaimana Daud jatuh. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini peperangan. Daud dulu juga panglima perang ketika Saul menjadi raja. Tapi sekarang dia sudah menjadi raja, ternyata dia sudah tidak ikut turun bersama dengan tentaranya untuk berperang. Padahal zaman dulu raja seharusnya juga ikut turun berperang sebagai pemimpin. Tapi Daud lebih memilih nikmati kesempatan itu di istana. Dia tidur santai-santai saja, sementara dia tidak berpikir di lapangan itu tentaranya sedang mempertaruhkan nyawanya sampai siang bolong. Dan apa yang terjadi? Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang. Berarti Daud ini tidur petang ya. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Setelah bangun siang, sore, petang, kemudian dia jalan-jalan. Waktu dia jalan, dia melihat ada seorang wanita, badannya bagus. Dari lihat cakep. Bapak Ibu yang saya kasih, ini masalah. Ya. Rupanya elok.
Kalau yang mandi itu nenek-nenek tua, mungkin aman. Tapi masalahnya yang mandi itu seorang wanita, bodinya Yahud dan wajahnya cantik sekali. Lalu ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Bapak Ibu, dari mata. Kalau setelah Daud melihat, setelah itu dihapus, dia lihat itu kan nggak sengaja Bapak Ibu. Bukan sengaja mencari itu melihat. Karena dia lagi jalan melihat pemandang, ada wanita yang lagi mandi. Karena Anda jangan bayangkan kamar mandi zaman sekarang dengan zaman dulu. Wanita memandi mungkin tidak ada penutupnya. Sedangkan Daud itu ada di posisi yang lebih tinggi sehingga melihat ke bawah. Wanita ini sedang, maaf kata, mungkin telanjang sedang mandi. Kalau setelah melihat selesai mungkin beres. Tapi tidak dengan Daud. Setelah dia melihat lalu utus orang. Coba kamu cari informasi. Siapa wanita yang ada di sana. Pasti Daud menunjukkan rumah yang dia lihat itu. Orang utusannya pergi cari informasi. Nah setelah dapatkan informasi dia lapor. Oh itu istri orang. Nama orang itu adalah Uria. Itu istri Uria. Siapa istri Uria? Salah satu tentara Daud yang sedang berperang di medan perang. Bapak Ibu yang saya kasihi. Iblis itu punya 3 panah yang sangat berbahaya. Dan seringkali 3 panah itu telah menjatuhkan banyak sekali orang. 3 panah yang sangat beracun. Adam dan Hawa jatuh karena 3 panah ini. Dan ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis kembali mengulangi 3 panah ini untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang jatuh karena ketiga panah setan ini. Kita lihat 3 panah ini. 1 Yohanes 2:16. Sebab apa yang ada di dalam dunia ini, yang di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah 3 panah ini masih ada kaitan dengan yang tadi harta, tata, wanita. Bisa terkoneksi. Kalau keangkuhan kan berbicara tentang tata. Kalau wanita itu kan berbicara dari mata. Coba kalau yang Daud lihat itu adalah nenek tua. Sudah keriputan, kemudian rambut sudah putih. Apakah Daud tertarik untuk tidur sama nenek-nenek, oma-oma atau nenek yang giginya tinggal 2 biji, sudah ompong semua? Apakah Daud tertarik? Enggak, kan dari mata. Lalu keinginan daging. Nah bicara wanita kan keinginan daging, memuaskan hawa nafsu. Jadi ada kaitan. Tapi 3 senjata setan ini. Daud jatuh karena keinginan mata. Daud jatuh karena keinginan mata. 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Wanita yang satu ini juga tidak berdaya. Karena hanya 2 kemungkinan. Dia senang atau dia terpaksa. Si Batsheba ini. Dia senang karena yang panggil itu adalah raja loh. Raja panggil engkau ke istana. Ingin tidur dengan engkau. Itu mungkin bisa kehormatan bagi dia. Tapi kalau dia terpaksa. Karena dia tahu aku istri orang lain. Tapi nggak berdaya melawan Daud. Karena dia raja. Kalau macam-macam bukan hanya nyawanya bisa melayang. Nyawa suaminya pun bisa melayang. Karena dia raja punya kuasa. Jadi bisa bagi Batsheba ini bisa peluang juga bisa menjadi tantangan. Masalah. Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Rupanya Daud ini bukan hanya jago di medan perang. Tapi juga jago di atas ranjang. 1 kali tidur dengan Batsheba. Terjadi pembuahan. Wanita itu kemudian mulai mengandung. Dan ketika dia sudah mati, ketika dia sudah tidak datang bulan lagi.
tidak menstruasi lagi. Lalu mulai mual-mual, gejala kehamilan mulai terjadi. Dia suruh orang laporkan kepada Daud, aku mengandung. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan, aku mengandung. Perkataan Batsheba, wanita selingkuhan Daud itu seperti petir di siang bolong di telinga Raja Daud. Waduh, bagaimana ini? Mungkin zaman dulu, mungkin zaman dulu belum ada kondom kali ya. Atau Daud tidak hati-hati. Sembrono. Bapak Ibu saya kasih. Nah, ketika Batsheba mengandung. Dan ini masalah yang harus dibereskan oleh Daud. Bagaimana cara membereskan? Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan menghancurkan reputasinya sebagai seorang raja yang jahat. Gimana nggak jahat? Tentaranya atau suaminya berperang mempertaruhkan nyawanya membela negara. Daud tidur dengan istri dari raja ini, dari prajurit ini. Jahat nggak? Jahat, sangat-sangat jahat. Apapun alasannya. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi kalau mau mengatasi masalah, gimana caranya? Masalahnya adalah Batsheba itu adalah istri dari Uriah, tentara Daud yang sedang mempertaruhkan nyawanya medan perang. Kalau wanita ini seorang gadis, mungkin dari awal Daud itu sudah ambil jadi istrinya. Tapi masalah ini istri orang lain. Dia akan dicemooh. Emangnya di seluruh negeri Israel nggak ada wanita lain, nggak ada gadis lain lagi. Kenapa mesti istri orang engkau ambil? Engkau bertindak semena-mena. Engkau otoriter. Lalu gimana solusinya? Akhirnya dengan cara yang sangat licik, takut perzinahannya terbongkar, lalu Daud dengan sangat licik melemparkan tanggung jawabnya kepada suami Batsheba. Melalui Panglima Yoab, dia panggil. Coba panggil Uriah pulang. Uriah yang mendapat panggilan raja, dia senang. Karena apa? Dari puluhan ribu prajurit, dia yang dipanggil menghadap raja. Dia nggak tahu bahwa raja ini sudah tidur sama istri. Dia nggak tahu. Nah, raja panggil, lalu raja tanya gimana keadaan medan perang dan sebagainya. Sebagai prajurit bawahan, tentu dia merasa bangga. Pasti dia cerita kepada temannya, gua dipanggil raja. Itu sebuah kehormatan. Nah, setelah pulang ketemu raja, tanya-tanya, lalu raja berkata, engkau sudah bercakap, yaudahlah, sementara kamu boleh cuti. Sebelum kamu perang, kembali ke medan perang, udah, kembali ke rumahmu. Istrimu juga kasihan, sudah lama kamu tinggalkan. Ternyata prajurit yang satu ini adalah prajurit yang luar biasa. Dia nggak pulang. Kenapa? Dia tahu, masa aku enak-enak saja tidur dengan istriku, bersantai, sementara teman-temanku seperjuangan mempertaruhkan nyawanya di sana. Dia nggak pulang. Lalu Daud panggil lagi, sehingga dijamu makan sampai mabuk, dengan berharap setelah Uriah mabuk dia bisa timbul nafsu lalu pulang ke rumah tidur dengan istrinya. Kalau Uriah pulang tidur dengan istrinya, kan masalah selesai. Kalau wanita itu mengandung dan melahirkan anak, kan anak dari Uriah. Zaman dulu tuh nggak ada tes DNA. Pokoknya istri hamil, ya sudah, dia terima. Ini benih dari dia. Ternyata Uriah kembali, tidak pulang ke rumah. Ini prajurit yang luar biasa. Prajurit yang berintegritas, prajurit yang sangat bertanggung jawab. Tapi sayang sekali prajurit yang begitu baik justru mau disingkirkan oleh Daud. Jadi setelah Daud suruh pulang, tidur istrinya, Daud nggak lepas begitu. Dia suruh pengintainya. Suruh dia punya, mungkin istilahnya zaman sekarang itu adalah pengintai-pengintai, istilahnya zaman sekarang dinas rahasianya. Dia pakai dinas rahasianya. Coba kamu intai. Setelah laporkan ke Daud. Akhirnya Daud mengubah strategi. Yaitu bunuh saja laki-laki ini. Lalu dia panggil Panglima Yoab. Oke, tolong tempatkan Uriah di barisan yang paling berbahaya, berhadapan dengan musuh langsung. Saya yakin Yoab itu tahu Daud itu memang mau menyingkirkan Uriah.
Tapi alasannya apa mau menyingkirkan Uria? Mungkin Yoab tidak tahu. Dia nggak berani bantah, nggak berani bertanya kepada Raja Daud. Ya udah dia laksanakan. Sehingga Uria ditempatkan di paling rawan. Dan akhirnya yang diharapkan Daud memang terjadi. Uria mati dibunuh. Nah setelah Uria mati dibunuh, ini kan Batsheba menjadi seorang janda. Kalau janda, Daud boleh ambil untuk menjadi istrinya. Karena nggak ada ikatan apa lagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dilakukan Daud itu sebuah kejahatan. Setelah Batsheba menjadi janda, Daud memang akhirnya mengambil Batsheba itu menjadi istri dia. Datang ke istana. Bapak Ibu yang saya kasih. Namun apa yang dilakukan Daud adalah sebuah kejahatan yang sangat keji di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membongkar blind spot Raja Daud melalui Nabi Nathan. Jadi Raja Daud itu punya blind spot. Kelemahan dia adalah wanita. Dan dia nggak sadar bahwa itu kelemahannya sangat berbahaya bagi dia. Sehingga setelah dia sudah berzina, lalu bunuh suaminya, kemudian Tuhan bongkar melalui Nabi Nathan. Diutuslah Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan menggunakan sebuah ilustrasi. Membongkar blind spot step demi step. Nabi Nathan membuat sebuah cerita. Karena Nabi Nathan juga nggak sembarangan bisa menghadap raja kalau tidak hati-hati. Kalau bukan Tuhan utus atau dipanggil oleh raja, nggak boleh sembarang bertemu dengan raja. Nyawa taruhannya. Sehingga Nathan juga nggak berani datang. Raja, kenapa engkau berzina? Kenapa engkau mau? Nggak berani. Maka dia buat sebuah cerita. Ada seorang wanita miskin. Wanita miskin ini hanya punya seekor hewan, seekor domba kesayangannya. Lalu ada seorang pengusaha kaya. Nah pengusaha kaya itu kedatangan tamunya. Kemudian ingin menjamu tamunya. Tapi pengusaha kaya ini tidak menggunakan hewan-hewan dia untuk dipotong menjamu tamunya. Dan dia tahu wanita ini punya seekor hewan kesayangannya. Lalu dengan otoritas kuasanya diambil, dirampas, lalu dipotong, dimasak untuk menjamunya. Nah sehingga setelah Daud mendengarkan cerita itu, Daud terpancing emosi. Orang itu jahat, sudah kaya masih merampas orang miskin. Orang itu harus dihukum. Kembalikan hewan yang dirampasnya. Setelah itu barulah Nabi Nathan katakan, engkaulah itu raja. Engkau sudah mengambil istri orang lain, berzina dengan istri orang lain, lalu engkau bunuh suami dari wanita itu. Saya yakin Daud itu sampai melompat. Karena apa? Blind spot yang dia tutupi, dia anggap biasa saja karena dia merasa raja berhak. Dibongkar oleh Nabi Nathan, langsung diledakkan di hadapan Daud. Daud itu kaget sekali. Memang Daud akhirnya mengakui dia salah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat inilah cerita dari Nabi Nathan. Kita lihat ayat yang kelima, reaksi Daud setelah mendengarkan cerita itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dihukum mati. Keras juga Daud ya. Dia nggak sadar bahwa cerita itu adalah mengenai dirinya. Ayat yang ke-6, anak domba itu betina itu harus dibayarkan gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 7, Nabi Nathan ini menyampaikan pesan Tuhan. Kamu ini kelewatan. Aku tuh sudah serahkan jabatan Saul kepada engkau. Padahal Saul adalah raja yang kupilih. Saul ada raja pertama. Nah kemudian istrinya aku serahkan kepada engkau. Harta kekayaan aku serahkan kepada engkau. Kalau masih belum cukup, aku berikan yang lain lagi. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Apa yang disembunyikan oleh Daud? Daud pasti sudah antisipasi. Yoab dan juga orang yang diutus bertemu dengan Batsheba pasti sudah diamankan. Dia pikir nggak ada yang tahu. Ternyata Nabi Nathan tahu karena Tuhan yang kasih tahu. Berarti dari surga itu Tuhan melihat. Termasuk ketika Daud mengintip orang mandi. Dari surga juga Tuhan juga mengintip. Daud lagi ngapain ya? Bapak Ibu yang saya kasihi. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrinya. Kita lihat ini adalah dosa membunuh. Karena dia punya dosa membunuh, lalu Tuhan berkata, dari keluargamu pedang tidak akan menyingkir. Dan memang terbukti. Antara anak-anak Daud saling bunuh. Dan terakhir Daud pun mau dibunuh oleh anaknya yang melakukan kudeta. Absalom. Kemudian ayat 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Daud melakukan perzinahan. Dan hukumannya di dalam keluarga Daud juga akan terjadi perzinahan. Dan istri Daud akan ditiduri oleh laki-laki lain. Dan Anda tahu siapa yang tiduri istri Daud? Ternyata anak tiri atau anak Daud sendiri. Absalom. Absalom tiduri ibu tirinya. Bekas istri ayahnya sendiri. Karena Absalom saat itu berhasil melakukan kudeta. Jadi Absalom membunuh bapaknya sendiri. Lalu tidur dengan ibu tirinya sendiri. Betapa mengerikan. Jadi dua dosa membunuh dan berzina. Tuhan timpakan kembali ke Daud. Jadi Tuhan bongkar blind spotnya. Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika bicara tentang blind spot. Pengalaman Raja Daud dan tokoh-tokoh lain membuktikan bahwa setiap orang itu mempunyai blind spot, mempunyai titik buta yang merupakan kelemahan pribadi yang bisa menjatuhkan orang itu dalam dosa. Kita semua, Anda ada blind spot, saya ada blind spot. Karena itu, setiap orang memiliki blind spot atau titik buta sehingga dia tidak bisa melihat di mana titik buta atau kekurangan atau kelemahan pribadi masing-masing. Anda tidak tahu? Ya, saya juga tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu. Saya yakin kalau pelan-pelan kita cari titik buta saya itu apa, kelemahan saya itu apa. Karena blind spot itu bisa menjadi sebuah kelemahan. Maka kita setiap pribadi harus menemukan blind spot itu dan selalu waspada dan berusaha untuk menutupi area itu agar tidak dimanfaatkan oleh iblis. Iblis masuk menyeberang melalui blind spot itu, Anda tahu nggak? Titik buta Anda. Karena Anda tuh mungkin tidak sadar titik buta Anda, tapi iblis tahu ini titik lemahnya di sini. Maka dia akan gunakan titik lemah itu menjatuhkan Anda. Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan lengah dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Berarti iblis menyerang itu kita yang buka peluang. Kalau kita nggak kasih peluang kepada iblis, iblis tidak jatuhkan kita, tidak bisa menyerang kita. Maka kita tutupi peluang bagi iblis untuk menyerang kita, maka kita aman. Titik buta. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan kata mencuri. Kalau engkau punya titik buta, yaitu suka mencuri atau tidak jujur dalam hal keuangan, tutupi titik buta itu. Cukuplah dengan dirimu. Maka Tuhan Yesus katakan, cukuplah dengan apa yang kau punyai. Berikanlah kami makanan secukupnya. Sayang sekali,
Salah satu dari murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, justru membuka kesempatan kepada iblis untuk mencelakai Yesus. Artinya, Yudas Iskariot itu punya blind spot. Blind spot ini adalah tidak jujur dalam keuangan. Apalagi dia sebagai seorang bendahara dari ke-12 Rasul Tuhan Yesus. Dan iblis masuk melewati titik butanya Yudas Iskariot. Kita lihat bagaimana titik buta dari Yudas Iskariot. Iblis bisa melihat. Karena iblis juga awalnya malaikat. Dia juga banyak tahu rahasia-rahasia. Tidak ada sesuatu yang rahasia bagi malaikat-malaikat juga. Dia tahu ini kelemahan dari Yudas Iskariot. Dia masuk lewat kelemahan untuk menjatuhkan Yudas. Kita lihat blind spotnya Yudas adalah tidak jujur dalam hal keuangan. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu yang saya kasih. Yesus satu kali berkunjung ke rumah Maria. Maria ini punya bersaudara 3. Maria, Marta, dan satu lagi Lazarus. Rupanya Tuhan Yesus cukup dekat dengan keluarga ini. Ketika Yesus ke rumah sana, Maria kemudian menuangkan minyak narwastu, itu minyak wangi yang sangat wangi, mahal harganya, ke kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambut dia sendiri. Sebagai wujud dia sadar, dia bukan orang yang baik, orang yang benar, supaya Tuhan berkenan memberikan belas kasih. Yudas yang melihat hal ini berpikir, untuk apa sih boros? Kalau minyak ini dijual itu mahal dan itu bisa dibagikan kepada orang miskin. Nah, kalau kita lihat sampai ayat yang ke-4 dan 5, Yudas ini kelihatan orang yang baik. Orang yang memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tapi betulkan dia memperhatikan nasib orang miskin? Rasul Yohanes membongkar karakter dari temannya ini ketika dia menulis Injil Yohanes. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata maling. Nah, di titik buta, blind spot dari Yudas Iskariot adalah hal keuangan. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, apakah Yohanes baru tahu setelah kasus yang meledak? Atau Yohanes memang sudah tahu, tapi Yohanes, ya udahlah itu uang kecil, biarinlah. Kita nggak tahu persis. Tapi intinya, Yohanes pun tahu ada titik buta pada Yudas Iskariot. Nah, Yudas sadar nggak bahwa dia titik buta? Bisa sadar, tapi dia anggap, nggak apa-apa lah titik buta. Semua orang punya kelemahan, tidak ada orang yang sempurna kok. Guruku ditegur, dimarah, atau dipecat sebagai muridnya. Sudah. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang terjadi? Blind spot. Inilah blind spotnya Yudas Iskariot. Tamak akan uang. Makanya tadi saya katakan, ada 3 yang sering menjatuhkan seorang pria. Harta, tahta, wanita. Nah, Yudas jatuh karena harta. Dengan wanita mungkin dia nggak begitu menjatuhkan dia. Tahta. Bagi dia nggak penting. Karena kalau dia pentingkan tahta, dia kan sayang di kedudukannya sebagai rasul. Itu jabatan mulia loh. Salah satu dari murid Yesus loh. Tapi dia nggak peduli kan. Yang penting dia bisa dapatkan duit. Walaupun dia kehilangan jabatan sebagai rasul. Karena ketika kasus terbongkar, pasti Yesus akan pecat dia sebagai murid. Tapi dia nggak peduli. Karena nggak penting bagi dia. Yang dia penting adalah duit, cien, dan terus cien. Sampai jual gurunya. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah blind spot. Yudas Iskariot bukannya mengatasi blind spot dirinya, justru dia membiarkan blind spotnya itu berkembang menjadi semakin besar. Ternyata yang namanya blind spot itu bisa bertumbuh, bisa berkembang loh.
Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu, kita lihat. Blind spot itu ternyata hidup. Blind spot itu bisa berkembang menjadi besar menjadi besar. Yudas yang awalnya hanya mengutip uang kecil dari kas yang dia pegang. Kalau dia ingin dia ambil terlalu besar kan ketahuan dong. Dia kecil-kecil saja. Dan itu tidak cukup, semakin berkembang sampai akhirnya ingin dapatkan uang besar menjual gurunya. Dan mereka lalu dia datang kepada orang yang ingin menyingkirkan Yesus, para imam-imam. Kamu kasih saya berapa kalau saya serahkan Yesus? Mereka tawarkan 30 uang perak. 30 uang perak itu gede zaman dulu. Yudas sudah sempat membeli sebidang tanah. Dan sebidang tanah yang dibeli masih ada uang sisa. Tanah itu kemudian disebut Hakal Dama, tanah darah. Sebenarnya jauh hari Tuhan Yesus sudah ingatkan adanya blind spot pada salah satu muridnya. Namun mereka tidak waspada, termasuk Yudas Iskariot sendiri. Memang untuk menemukan blind spot itu tidak mudah. Harus orang lain melihat dan mengingatkan Anda. Maka Yesus itu bisa lihat blind spot dari setiap muridnya. Dan blind spot yang paling bahaya pada Yudas Iskariot adalah ketamakan. Yesus ingatkan, coba kita lihat. Yohanes 60 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perkataan Yesus itu keras loh. Kalian kan ada 12 orang. Tapi salah satu di antara kalian itu adalah yang setan. Setan atau iblis. Berarti iblis bekerja melalui kelemahan orang itu. Siapa? Mereka belum tahu saat itu. Yudas Iskariot. Mungkin dia tahu, tapi dia merasa, nggak apa-apa, tutupin. Karena Yudas sendiri membuka peluang, maka iblis dengan mudah masuk melalui celah yang dibuka oleh Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis masuk melalui blind spot yang ada pada Yudas Iskariot. Yaitu tamak akan uang. Jadi kalau Yudas tahu ada blind spot, dia tutupi. Ketamakan dia singkirkan. Cukuplah. Karena semua murid Yesus kan sama-sama sudah mendapat bagian. Sudah dapat jatah bulanan. Tapi Yudas tidak puas, tidak cukup. Sehingga ingin dapatkan lebih. Jika dari awal Yudas sadar dan menutup blind spot yang ada pada dirinya, mungkin dia itu tidak akan jatuh. Tapi dia menganggap enteng. Enggak apa-apa, semua orang punya dosa kok. Untuk mengalahkan keinginan itu enggak gampang. Mengalahkan blind spot itu memang tidak mudah. Harus ada pengorbanan. Iblis adalah roh jahat yang sangat aktif dalam mencari mangsa. Sangat aktif. Karena itulah Rasul Petrus ingatkan. Kayaknya ini adalah pengalaman Petrus. Karena dia juga sempat jatuh kan. Menyangkal Yesus 3 kali. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa berjalan keliling. Singa itu lukisan bahwa iblis sangat ganas, pembunuh yang sangat kecil. Dia tidak tanggung-tanggung. Dia ketemu, dia akan habiskan. Tidak ada kompromi. Iblis adalah pembunuh, pembinasa. Dan berjalan keliling. Apa yang dilakukan iblis dengan berjalan keliling? Mencari blind spotmu. Semua orang punya blind spot. Masalahnya adalah, apakah engkau akan biarkan blind spotmu dimanfaatkan oleh iblis menjatuhkan engkau? Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang yang dapat ditelan. Hanya orang yang memberikan kesempatan kepada iblis. Hanya orang yang membiarkan blind spotnya berkembang dimanfaatkan oleh iblis menjatuhkan dia. Nah itu yang menghancurkan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang bisa diserang. Semua orang bisa ditelan iblis. Hanya orang yang memberikan kesempatan kepada iblis.
Jika kita lihat perkataan Petrus ini, ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Karena dia tahu blind spotnya dan dia melakukan antisipasi agar blind spotnya itu tidak dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan dia. Petrus punya blind spot, takut dianiaya, takut mengalami siksaan secara fisik. Dia akhirnya menyangkal Yesus sampai 3 kali, dimanfaatkan oleh si setan. Anda punya blind spot atau kelemahan atau kekurangan, mungkin Anda tidak tahu dan tidak sadar. Namun iblis yang aktif berjalan berkeliling bisa temukan titik kelemahan Anda. Dia tahu. Ayub juga lama diincar oleh iblis. Semua orang. Ayub yang demikian sempurna, iblis juga incar. Iblis ingin menjatuhkan Ayub. Perhatikan kata berjalan keliling. Coba kita cocokkan. 1 Petrus 5 yang ke-8, iblis berjalan keliling dengan Ayub. Ayub pasal 1:6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan kata perjalanan. Pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis dan menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 2 kali Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? 2 kali iblis menjawab, dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Jika Tuhan tanya ketiga kali, pasti jawaban iblis sama. Dan dari sini kita bisa menemukan benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa pekerjaan iblis adalah menjelajah dan mengelilingi bumi, mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari peluang masuk, mencari titik lemah. Ketika titik lemah dia temukan, dia akan masuk untuk menyerang, menjatuhkan Anda. Semua orang punya titik lemah. Antisipasi titik lemahmu. Kalau engkau punya kelemahan di sini, tutupi. Bersandar pada kuasa Tuhan. Jangan biarkan peluang itu dimanfaatkan oleh setan untuk menjatuhkan Anda. Karena Anda akan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh si singa melakukan perjalanan keliling adalah mencari blind spot atau titik lemah dari setiap orang. Terutama orang Kristen yang lengah. Karena itulah Rasul Petrus ingatkan kembali di 1 Petrus 5, 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Sadar dan berjaga-jaga. Sadar artinya Anda harus temukan blind spotmu. Berjaga-jaga artinya Anda harus tutupi blind spotmu. Antisipasi. Kalau engkau lemahnya di harta, hati-hati dengan duit. Kalau engkau lemahnya di tahta, hati-hati dengan jabatan, kesombongan. Kalau engkau lemahnya di wanita, hati-hati dengan lawan jenis. Jaga, jangan kasih peluang. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua orang punya blind spot dan harus temukan blind spotmu. Anda harus antisipasi, Anda harus menjaga. Begitu iblis blind spotmu, iblis akan langsung menyerang titik lemah Anda dan akan menjatuhkan Anda. Anda jatuh dalam dosa. Masalahnya adalah siapa yang tidak punya kelemahan? Semua orang punya kelemahan, betul? Ada sebuah cerita legenda di Yunani, namanya tumit Achilles. Ceritanya begini. Di Yunani ada seorang anak muda bernama Achilles. Ketika dia menjadi tentara, dia adalah seorang yang sangat hebat di medan perang. Karena dia kebal senjata. Kenapa dia bisa kebal senjata? Ceritanya begini. Achilles ketika dilahirkan oleh ibunya itu mendapatkan petunjuk dari seorang dewa. Apakah engkau ingin anakmu kebal senjata? Rupanya ibu Achilles ceritanya itu adalah seorang dewi.
Sedangkan bapaknya Achilles adalah seorang manusia biasa. Jadi seorang pria biasa menikah dengan seorang dewi. Dan hasil pernikahan itu sehingga melahirkan seorang anak yang memang separuh dewa, separuh manusia. Nah karena dia manusia, jadi tidak ada titik lemahnya. Kemudian ibunya mendapatkan kesempatan, mendapatkan petunjuk. Apakah engkau ingin anakmu menjadi seorang yang kuat, yang kebal senjata? Ibu siapa yang tidak ingin anaknya menjadi sakti mandraguna? Lalu dewa berkata, bawa anakmu, pergilah ke sebuah sungai Styx dan celupkan anak itu ke dalam sungai Styx itu. Setiap bagian tubuh yang kena air sungai itu akan kebal senjata. Dan akhirnya ibunya percaya, lalu bawa si bayi kecil si Achilles itu dicelupkan ke dalam sungai Styx. Akhirnya pulang, kemudian Achilles mulai bertumbuh besar. Dan ternyata betul, setiap bagian dari Achilles itu yang kena air sungai itu kebal senjata. Dari kepala sampai ke kaki tidak bisa ditembus senjata. Sehingga ketika Achilles bertumbuh besar dia menjadi tentara, setiap kali dia berperang dia berhasil menang karena tidak ada senjata yang mempan sama dia. Kemenangan demi kemenangan diraih sehingga dia menjadi orang yang terkenal. Sampai suatu ketika Achilles akan berperang melawan sebuah kota kecil namanya Troya. Kota ini kecil. Dianggap sebuah negara yang lemah. Karena yang lebih besar saja sudah dikalahkan. Tapi dewa berkata, Achilles, kamu jangan berperang ke sana. Karena engkau akan mati di sana. Tapi Achilles yang merasa, gua kebal senjata, apa yang saya takutkan? Mana mungkin saya bisa mati. Dia tetap nekat pergi berperang melawan Troya. Apa yang terjadi? Akhirnya Achilles betul pergi dengan gagah perkasa, pulang sudah tinggal nama, sudah tinggal mayat digotong oleh tentara yang lain. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Achilles yang kebal senjata masih bisa mati? Ternyata dia mati karena anak panah. Kok bisa? Kan katanya kebal senjata, kenapa masih bisa tembus anak panah? Ternyata anak panah itu menancap di tumitnya Achilles. Nah ini gambarnya. Kenapa bisa? Kenapa tumit Achilles itu bisa tembus panah? Dan itu bukan panah biasa, panah beracun. Seorang tentara yang mungkin tembak panah sembarangan. Dan panah itu kemudian menyasar kena tumit Achilles. Dan akhirnya Achilles mati keracunan. Kok bisa ya? Rupanya begini. Ketika ibunya membawa si bayi kecil dicelupkan ke sungai Styx, waktu itu ibunya tuh pegang telapak kaki anaknya dicelupkan, sehingga bagian yang telapak kaki ini tidak kena air karena sedang dipegang oleh ibunya dari kepala sampai ke pergelangan kaki, kebal senjata, tapi di tumit tidak karena tidak kena air sungai Styx. Nah dari sini kita belajar tentang tumit Achilles, artinya tidak ada manusia yang kebal. Pasti ada titik lemah. Dan Anda harus ditemukan titik lemahmu. Titik lemah kita itu apa? Mungkin sombong. Mau dipuji melulu. Kalau diangkat lupa diri dia. Atau uang. Nggak jujur. Atau wanita. Atau mulut kita. Mulut kita jadi sumber masalah. Nah ini titik lemah yang banyak terjadi pada semua orang. Iri hati. Saul jatuh karena diawali iri hati. Narsis, mabuk, judi, dan berbagai macam hal. Inilah yang namanya blind spot. Kita harus antisipasi, kita harus jaga. Karena kita masing-masing bisa mencari. Hanya Anda yang tahu diri Anda. Orang lain tidak tahu diri Anda. Sama seperti seorang tukang bajai ini. Bawa bajai. Mau belok kiri, udah belok kanan, nggak ada yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sama juga, orang lain nggak tahu titik lemahmu, tapi Tuhan tahu. Dan iblis juga tahu, Anda juga tahu. Usahakan Anda temukan kelemahan Anda itu apa. Dan Anda antisipasi kelemahanmu di sana. Jangan biarkan kelemahan itu berkembang.
Jangan biarkan kelemahanmu akhirnya menjatuhkan engkau. Inilah blind spot. Walaupun tumit asiles atau kelemahan dan kekurangan kita tersembunyi, namun tidak boleh diabaikan. Karena semua itu akan terbuka pada saat Allah melakukan penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Tersembunyi artinya itu blind spotmu. Semua orang punya blind spot. Kita bisa jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin nggak ada yang tahu. Misalnya, Anda selingkuh nih. Orang lain nggak tahu. Pasangan hidupmu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu, Anda tahu. Dan setan tahu. Karena setan yang menyodorkan wanita itu. Sama seperti Daud. Dia tidur dengan Batsheba. Mungkin hanya satu orang yang tahu. Utusan Daud, dinas rahasia yang diutus bertemu dengan Batsheba. Atau Yoab, hanya itu saja. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bongkar dan Tuhan sidang Daud. Sehingga Daud juga mendapatkan hukuman. Sama. Mungkin kita punya kesalahan. Kita punya kekurangan. Kita berbuat dosa. Kita jatuh dalam dosa. Orang tidak tahu. Tapi engkau tahu, Tuhan tahu, dan engkau akan menghadapi penghakiman. Karena itu, kelemahan atau blind spot yang tidak segera diatasi akan terus berkembang. Harus Anda atasi. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan bagaimana blind spot itu berkembang. Diawali dengan keinginan. Semua orang punya keinginan. Keinginan dalam konteks tertentu masih wajar. Haus, ingin minum. Lapar, ingin makan. Itu sangat wajar. Ingin punya baju, ingin punya handphone. Itu masih wajar. Tapi kalau keinginan tidak dikendalikan, maka dia akan dibuahi. Sama seperti buah dari bunga. Bunga itu kan bagus dong. Nah setelah mekar lalu muncul buah ini. Bapak Ibu, muncul buah. Nah buah itu kan bisa berkembang terus. Dia akan melahirkan dosa. Jadi dibuahi dan melahirkan. Sama seperti seorang bayi mengandung. Kata mengandung artinya benih laki-laki dan benih perempuan ketemu. Nah setelah dibuahi lalu mulai berkembang kan? Berkembang. Nah setelah berkembang melahirkan. Jadi dosa itu adalah tindakan karena kegagalan kita dalam mencegah atau menutupi blind spot. Dan kalau dosa matang maka melahirkan maut. Oke, habis. Maut itu kematian. Penghakiman. Masuk neraka. Jadi jangan main-main dengan blind spot. Karena ujung-ujungnya blind spot itu akan membawa engkau ke neraka. Daud, kesalahan Raja Daud awalnya hanya mengintip istri orang mandi. Mungkin dia tidak sengaja. Nah, kemudian kita lihat bagaimana berkembang tahap demi tahap pertumbuhan blind spot Raja Daud mengintip Batsheba mandi. Awalnya hanya mengintip. Nah, setelah itu timbul keinginan berselingkuh. Kalau dia setelah mengintip selesai ditutup, selesai. Nggak ada kelanjutan. Tapi dibiarkan berkembang. Nah, setelah itu mengutus bawahan untuk mencari informasi. Dan setelah bawahan membawa informasi itu istri orang, istri tentaramu yang sedang berperang. Kalau Daud setelah tahu langsung di-cut, selesai. Ternyata enggak. Udah panggil Batsheba. Jadi utus setelah tahu informasi, dia utus kedua kali panggil Batsheba. Nah setelah panggil, berhubungan badan. Nggak ada yang tahu. Nah setelah Batsheba hamil, lalu dia ingin lempar batu sembunyi tangan. Ingin menutupi dosanya. Panggil suaminya pulang supaya suami bisa tidur dengan Batsheba. Ternyata suaminya tidak mau pulang tidur. Dan akhirnya membunuh suami Batsheba. Dan mengambil Batsheba sebagai istri. Kita lihat tahapan.
Semakin jatuh, semakin jatuh. Dan akhirnya Daud itu mengalami kehancuran. Tahtanya diambil orang lain. Kemudian dia juga ingin dikudeta. Keluarganya hancur, anak-anaknya saling bunuh. Semua itu dilakukan karena blind spotnya Daud. Berkembang. Hanya gara-gara ini. Daud berzina, keluarganya terjadi perzinahan. Amnon memperkosa Tamar. Anak Daud saling terjadi perkosaan. Anak Daud saling terjadi pembunuhan. Daud dikudeta. Daud mau dibunuh. Istri-istri Daud ditiduri oleh anak kandungnya sendiri. Jadi anak meniduri ibu tirinya. Kacau balau keluarga. Hanya gara-gara blind spot. Karena itu hati-hati dengan blind spot. Cegah blind spot itu. Jangan dibiarkan berkembang. Karena itu ketika blind spot Anda tidak kendalikan, maka itu akan menghancurkan Anda, menghancurkan hidup Anda. Karena itu cari temukan. Karena blind spot Yudas tidak segera diatasi, akhirnya blind spot itu berkembang. Awalnya dia mencari uang kecil, tapi akhirnya berkembang. Dia ingin mendapatkan uang besar dengan menjual gurunya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana kita menemukan dan mengatasi blind spot, kekurangan yang ada pada diri kita? Hanya ada dua. Pertama, miliki seorang mentor yang menjadi bapak rohani. Yang kedua, aktif melakukan penyempurnaan rohani. Hanya dua itu saja. Dan kita lihat bagaimana blind spot itu kita atasi. Yang pertama adalah melakukan penyempurnaan rohani. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini penyempurnaan rohani. Nah, artinya Anda harus melakukan pencegahan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin untuk menjaga diri. Kalau engkau punya kelemahan-kelemahan ini, Anda jauhi. Yang kedua adalah harus punya bapak rohani. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Paulus berkata, engkau tidak mempunyai bapak rohani. Temukan bapak rohani, bisa gembalamu, bisa pengurus gereja, atau orang yang Anda cukup dekat dan bisa menjaga rahasia Anda, bisa Anda curhat dan bisa membantu Anda mengatasi kelemahan-kelemahan Anda. Dengan demikian, Anda akan tenang, blind spotmu bisa diatasi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjuang mengatasi blind spot atau titik buta. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, kami sadar kami adalah manusia lemah, manusia yang tidak luput dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Karena kami semua punya blind spot, dan ketika blind spot itu kami biarkan bertumbuh dan berkembang, maka itulah yang akan menjatuhkan kami ke dalam dosa. Berikan kekuatan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami bisa menemukan blind spot kami, dan kami bisa antisipasi dan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk mengatasi blind spot pada diri kami. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan dan selalu ingatkan. Agar kami tidak terjatuh. Kami hidup layak di hadapan Engkau. Karena kekurangan kami sudah bisa kami atasi. Berikan proteksi kepada kami Tuhan. Roh memang penurut, daging lemah. Engkau katakan ketika doa di Taman Getsemani kepada Petrus, dan akhirnya Petrus tidak antisipasi, dia jatuh menyangkal Engkau 3 kali. Kami tidak ingin menyangkal Engkau, kami tidak ingin hidup di dalam dosa, karena kami sudah Engkau tebus dari dosa, tapi berikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memperbaharui, siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, dan juga Tuhan bantu kekuatan agar dia bisa menemukan dan mencegah blind spotnya, sehingga blind spot itu dimatikan, blind spot itu diikat di dalam nama Yesus, blind spot itu disingkirkan di dalam kehidupannya, sehingga blind spot tidak akan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan setiap orang. Kami serahkan hidup kami di dalam proteksi kuasa darah Yesus Kristus. Amin.